semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau mengunjungi tempat di mana waktu Rasulullah dibelah dadanya sama malaikat Jibril ketika itu. Ya. Dan sekarang kita lagi berada di perkampungan terpencil. Coba bisa teman-teman bayangkan ya, dulu Rasulullah waktu kecilnya itu di perkampungan ini Bani Sa'ad, dan di sana rumahnya ya, di gunung. Dan ini ada rumah di atas gunung bebatuan, dan ada yang miara kambing. Ini kambing apa domba? Domba ya, Bung? Iya, betul. Ini domba, Bung? Iya, domba. Lebih tebal kulitnya biasanya. Walaupun di sini tanahnya tandus, Ya. tapi ini domba luar biasa sehat-sehat ya. Dan itu ketakutan melihat kita, akhirnya pada lari. Dan di sini tempat minumnya. Itu ada embek dan domba ya. Tuh ekornya tuh gini guys ya. Dan ini mahal-mahalnya segede gini nih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di kampung terpencil inilah dulu Rasulullah dibesarkan sama ibu susunya, Iya, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Iya, betul. Ibu susu Rasul itu juga ada yang bernama Suwaibatul Aslamiyah sebelumnya. Nah, ini yang kita lihat perkampungan Halimatus Sa'diyah. Itu posisinya ada di bawah ya, Bung. Sebelum saya ke sana, ini lihat ada ayam kukuruyuk. Kayaknya ini banyak ayam di sini, Bung. Ya. Iya. Oh iya. Tuh ya. Di tanah tandus gunung bebatuan ada pemukiman. Ini yang saya bingungkan, Bung. Belanja kebutuhan pokok di mana? Iya, agak susah kelihatannya memang. Iya. Kita nggak kelihatan ada di sini toko-toko. Coba. Warung-warung tidak ada. Iya. Dan ini ada ternak ayam. Ternak ayam. Coba kita lihat, bisa dibuka nggak? Lihat. Tuh. Ya, ini ternak ayam guys. Pada ketakutan ya. Kita tutup lagi guys. Jadi tadi kita kesini tuh izin dulu. Penduduknya itu ada dari negara mana, Bung? Ethiopia. Jadi Afrika lah, orang Afrika ya. Iya. Ini mohon maaf kalau suaranya keganggu angin karena memang kita berada di ketinggian dan di sini itu low oksigen. Kang Irlan juga ngos-ngosan ya tuh. Jalannya udah. Iya. Allah. Jadi Bung, saya mau nanya nih. Ya. Kenapa sebabnya dulu Nabi Muhammad dibelah dadanya sama malaikat Jibril? Iya. Untuk menghilangkan sifat-sifat keburukan dari hati baginda besar Muhammad SAW. Itu hikmahnya. Yang pasti karena memang perintah itu juga adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu perintah Allah kepada malaikat Jibril ya, untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata kalau kita lihat sejarah-sejarah itu, Rasul beberapa kali dibelah dadanya, termasuk di usia 4 tahun yang ketika itu berada di perkampungan ini, di saat Rasul masih dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian juga pada saat itu malaikat Jibril ini membasuh hati Rasul itu bukan dengan air biasa ya, pakai air tapi Zam-Zam. Iya, air terbaik di atas muka bumi ini, yaitu air Zam-Zam. Masya Allah. Dibasuh dengan itu, diletakkan hati Rasul itu di atas bejana emas. Ceritanya seperti itu, dalam hadis disebutkan seperti itu. Dibasuh untuk menghilangkan sifat-sifat keburukan, sifat-sifat yang tidak elok, yang tidak baik. Sesudah itu dimasukkan kembali ke dada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat-sahabat Rasul, karena mereka kan diperkirakan di bawah sana tuh, nah bermain-main
dengan kawan-kawannya. Nah, posisinya ada di bawah sana. Dulu ini ada pohon besar karena pemerintah Saudi Arabia nggak mau ada yang berbuat syirik ya. Akhirnya pohon ini dibakar. Ya. Nah, disinilah dulu waktu Nabi Muhammad masih umur 4 tahun didatangi malaikat Jibril dan dibelah dadanya. Itu ada di bawah. Kita datangi pohon yang dibakar itu di sana. Perjuangan untuk datang ke tempat ini luar biasa ya. Kita jalan dari di sana itu ada rumah ibu susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Halimah Sa'diyah. Terus kita jalan ke sini ya, jalan ke sini dan melihat di sana itu ada pemukiman di atas gunung bebatuan. Sekarang kita turun ke bawah. Ayo Bung. Nah, jadi tadi sesudah dibersihkan, dimasukkan lagi ke hatinya, ke dadanya Rasulullah, maka kawan-kawannya itu kan pada takut tuh. Ya kebayang aja. Iya, Bung. Rasulullah waktu umur 4 tahun lagi seneng-senengnya main iya, sama teman-temannya gitu. Di sini ya, Perkampungan ini, di sini nih, ya, perkampungan ini tiba-tiba didatangi sama malaikat Jibril. Iya, maka mereka pada lari tuh. Anak-anak kecilnya ya, Iya, teman-teman Nabi Muhammad. Ibu susunya Rasul yang hebat dia. Itu Muhammad di sana. Darah seperti itulah ibaratnya ya. Iya. Paniklah, sok mungkin mereka melihat. Maka akhirnya segera tuh Halimah berjumpa dengan Nabi Muhammad gitu. Disayang-sayang lagi lah, dan dia mungkin semakin khawatir kan. Karena itu kan zaman dulu bayi itu setiap bayi yang sudah diamanahkan ke seorang wanita yang dia menjaga itu wajib dia jaga. Oh jelas. Tidak boleh sembarangan. Besar ya. Kawasannya besar. Nah, jadi sesudah peristiwa itu semakin khawatir juga nih. Jangan-jangan nanti ada lagi kejadian berikutnya kepada bayi yang bernama Muhammad ini. Maka akhirnya sesudah lebih kurang 4 tahun di sini dan sesudah peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimatus Sa'diyah kembali membawa Nabi Muhammad menuju Kota Mekah. kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, lokasi pembelahan dada itu ada di sini nih Kak. Kita lihat. Ada batu-batu hitamnya seperti ini. Iya. Masya Jadi Allah. Kisah Rasul. disinilah dulu waktu Nabi Muhammad umur 4 tahun, waktu main sama teman-teman Nabi Muhammad, tiba-tiba didatangin sama malaikat Jibril dan dibelah dadanya, dicuci pakai air zam-zam. Kalau kita tuh apa, mangkuk atau apa ya? Bejana ya. Bejana emas ya. Jadi di sini lokasinya, dan teman-temannya itu pada lari ketakutan, akhirnya lari ke sana perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Nah, di sini dulu itu ada pohonnya besar banget dan ditumbangkan karena sering terjadi perbuatan syirik dari Bangladesh, India dan lain-lainnya. Ada yang diciumin, ada yang pokoknya diusap-usap, dan banyak juga yang ngambil batu di sini untuk dibawa pulang. Itu jangan ya, jangan ditiru. Makanya pohon besar ini ditumbangkan. Dan sekarang kita mau balik lagi ke sana. Ayo, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk perjuangan sampai ke sini luar biasa, guys ya. Sengaja saya share video ini biar anak-anak dan cucu saya juga tahu bahwa disinilah Rasulullah waktu dibelah dadanya sama malaikat Jibril ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk para jemaah haji dan jemaah umroh, guys, itu jarang yang dibawa ke sini ya, Bung ya? Iya, sangat jarang. Langka lah. Karena Hanya jaraknya itu orang-orang jauh tertentu. banget. Sekitar 160 kilo. Iya, dari kota Makkah. Masya Allah, bisa kebayang dulu. Rasulullah itu dari kecil sampai akhir hayatnya itu penuh dengan perjuangan. Bisa teman-teman bayangkan, dari kota Mekah Al-Mukarramah sampai menuju
kampung terpencil Bani Saad ini pakai apa Bung? Keledai atau himar ya, humar. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu bahwa di kampung terpencil inilah nama kampungnya Bani Saad waktu Rasulullah dibesarkan, dan di belakang saya ini tempat waktu Nabi Muhammad dibelah dadanya sama malaikat Jibril. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan kalian mudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Jangan lupa mampir ke channelnya Kang Irlan, Bung Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.